Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis komponen utama atau Principal Component Analysis, disingkat PCA. Ya, jadi PCA ini merupakan salah satu metode statistika multivariat yang banyak digunakan dalam penelitiannya. Tujuan utama dari PCA ini adalah mereduksi dari sejumlah variabel banyak menjadi beberapa variabel yang kemudian dikelompokkan ke dalam komponen utama. Gitu, ya. Nah, analisis komponen utama ini biasanya satu paket dengan analisis faktor, yang mana nanti untuk analisis faktor saya jelaskan pada video selanjutnya. Oke. Jadi menurut Johnson, analisis komponen utama itu merupakan analisis multivariat yang mentransformasi variabel-variabel asal yang saling berkorelasi menjadi variabel baru yang tidak saling berkorelasi dengan mereduksi jumlah variabel tersebut sehingga mempunyai dimensi yang lebih kecil, ya, namun tetap dapat menerangkan keragaman variabel aslinya. Begitu, ya. Nah, kemudian ketika nanti sudah diperoleh beberapa komponen utama, begitu ya, kita bisa lihat nanti variannya, ya, keragamannya. Jadi total variannya bila dia lebih dari 75%, ya, maka berarti sudah cukup sampai komponen utama tersebut sudah dapat menjelaskan keragaman data aslinya. Gitu, ya. Oke, ini adalah model dari analisis komponen utama. Ya. Oke, langsung saja saya ke contoh. Jadi sebelum masuk ke komponen utama itu ada asumsi yang harus dipenuhi, ya. Salah satunya yaitu dia harus mempunyai korelasi antar variabelnya, ya. Jadi kalau misalkan di regresi itu dia tidak terjadi multiko, maka ketika kita akan menggunakan analisis komponen utama, ya, diharapkan itu adanya multiko, ya, adanya korelasi antar variabelnya. Oke, di sini saya gunakan uji Bartlett, ya. Jadi uji Bartlett untuk menguji apakah ada atau tidak korelasi antar variabel, ya. Di sini saya menggunakan software R untuk menganalisisnya, mengolah data dan menganalisisnya, ya. Ini adalah script untuk uji Bartlett-nya. Oke. Data PCA ini merupakan nama, ya, nama dari file data saya. Ya, sudah. Terus kemudian selanjutnya langsung di sini akan keluar uji Bartlett-nya, ya. Jadi data yang saya gunakan itu terdiri dari 9 variabel, ya. Nah, ini, ya. Oke. Ini kepotong, ya. Jadi ada 9 variabel, ya. Oke. Nah, selanjutnya dari 9 variabel itu kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis komponen utama, ya, hingga nanti akan membentuk suatu komponen utama yang lebih kecil daripada variabelnya, begitu. Nah, saya kembali ke sini setelah uji Bartlett, ternyata diperoleh di sini p-value-nya ini, ya, value-nya itu kecil sekali mendekati 0, ya. 2 kali 2 kali 10 pangkat negatif 16, ya, maka berarti H0 ditolak, ya, karena p-value lebih kecil dari alfa, sehingga artinya bahwa terdapat korelasi antar variabel, ya. Nah, berarti asumsinya sudah terpenuhi. Kemudian kita lanjut untuk pengujian kelayakan data dan variabel, ya, yang mana dengan menggunakan KMO dan menggunakan MSA, ya. Oke, ini, ya. Jadi saya menggunakan package GPA rotation, ya, GPA rotation, kemudian menggunakan package PSYCH, ya. Oke, selanjutnya langsung kalau sudah dipanggil package-nya, lalu kemudian kita bisa menggunakan formula KMO, ya, KMO kemudian dalam kurung nama datanya. Oke, sudah. Selanjutnya kemudian bisa kita lihat di sini, ya, outputnya seperti ini. Jadi di sini ada overall MSA, ya.
Oke, jadi ini adalah MSA totalnya atau bisa kita katakan sebagai KMO, begitu ya. Kita lihat di sini nilainya 0,58 ya. Nah, 0,58 ini kan dia lebih besar dari 0,5 ya. Maka berarti kelayakan datanya ya itu cukup ya, jadi cukup dapat digunakan untuk analisis komponen utama ya. Jadi standarnya dia harus lebih dari 0,5. Kemudian kita akan mengidentifikasi kelayakan masing-masing variabelnya ya dengan melihat MSA masing-masing variabel. Oke, kita lihat semuanya di sini hanya pada variabel X2 yang nilai MSA-nya itu kurang dari 0,5 ya, maka bisa dikatakan untuk variabel X2 sebenarnya dia tidak cukup untuk menggambarkan variabel dalam analisis poin utama ya. Tetapi dengan kita melihat tadi total MSA-nya itu sudah cukup, maka bisa kita katakan bahwa kecukupan variabelnya itu ya cukup dan layak dianalisis dengan analisis komponen utama dan analisis faktor gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan nilai eigenvalue dan eigenvektor ya dengan menggunakan formula eigen kemudian kovarian dari nama data yang kita gunakan. Oke, ini akan keluar seperti ini outputnya. Jadi yang atas ini dia merupakan nilai eigenvalue, kemudian yang bawah ini dia merupakan nilai eigenvektor ya. Oke, nah agar satu yang sama kemudian distandarisasikan ya. Nah dengan menggunakan formula ini PRCOM ya. Oke, nah selanjutnya akan keluarlah ini ya. Ini ada nilai eigenvektor yang sudah distandarisasi ini. Ya, ini masih berupa 9 ya. 9 komponen utama. Nah, kemudian selanjutnya kita rotasi ya dengan rotasi Varimax dan diperolehlah seperti ini ya. Nah, oke. Ternyata kita bisa lihat di sini. Oke, ini ya kumulatif proportionnya ya. Kumulatif proportionnya di sini kita lihat yang lebih dari 75% itu yang mana? Yang ini kan. Nah, ini ya. Jadi kita dari PC1 menuju PC yang lebih besar begitu. Ketika sudah sampai pada nilai lebih dari 75%, maka berarti sudah berhenti di PC tersebut gitu ya. Di sini diperoleh 0,777 ya, atau 77,7% atau 78% begitu kan ya. Nah, mengindikasikan bahwa sampai komponen utama keempat itu sudah cukup berkontribusi untuk menjelaskan data dengan bisa kontribusinya 75%. Berarti sudah cukup sampai PC4 ya. Ini sudah menandakan nanti akan terbentuk 4 komponen utama. Oke, selanjutnya di sini untuk memastikan apakah benar sampai komponen keempat, kita bisa lihat di sini ya. Ini, oke, di atas ini merupakan nilai eigenvalue ya. Diperoleh nilai eigenvalue yang nilainya lebih besar dari 1. Kita lihat yang besar dari 1 itu ada 4 ya, yaitu 2,7, 1,92, 1,32 dan 1,05. Nah, maka berarti akan terbentuk 4 komponen utama ya. Yang selanjutnya pada analisis faktor nanti akan digunakan 4 faktor. Begitu. Oke. Ini pun akan dibuktikan dengan script plot ya. Kita membuat script plot dengan formula script plot. Diperoleh di sini jadi kita bisa melihat ini loh, dia sudah kecuraman dari masing-masing titik begitu ya. Ketika sudah landai berarti dia sudah tidak termasuk komponen utama begitu ya. Kita lihat dari plot ini, script plot ini memang tidak begitu terlihat ya bagian mana yang curam dan mulai landai bagian mana ya, karena semua hampir sama begitu ya. Namun kita bisa katakan karena berdasarkan tadi ya
dua analisis sebelumnya itu terjadi 4 komponen utama, berarti kita bisa katakan di sini setelah komponen kelima di sini ya, itu dia turun melandai ya. Maka terbentuklah 4 komponen utama itu. Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya untuk menentukan variabel mana saja yang masuk ke dalam masing-masing komponen utama, kita bisa lihat nilai loading factor-nya ya. Jadi untuk masing-masing variabel dilihat nilai loading factor yang terbesar. Yang terbesar itulah yang masuk dalam komponen utama tersebut. Begitu ya. Nah, kita bisa lihat dari output di atas, kita katakan bahwa X1 ini ya, itu masuk ke dalam komponen utama 3 karena ini 0,34 lebih besar dari yang selainnya ya. Kemudian X2 masuk ke komponen 4, X3 masuk ke komponen 1, X4 masuk ke komponen 1, X5 masuk ke komponen 1, X6 masuk ke komponen 1, X7 masuk ke komponen 4, X8 masuk ke komponen 1, dan X9 masuk ke komponen 1. Begitu. Ya. Nah, selanjutnya berarti kita dapat menggunakan analisis faktor untuk membentuk faktor yang lebih reduksi atau yang lebih terekstraksi begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.